Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan bab taubah, bab terkait dengan taubat. Di hari ini kita akan membaca hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan di hari ini kita masuk di hadis yang panjang sekali ini, mungkin butuh beberapa kali pertemuan karena Al-Imam Nawawi rahimahullah mungkin karena faedahnya banyak belum menyebutkan hadis ini terkait dengan kisah tobatnya Ka'ab ibn Malik dan dua temannya yang tidak ikut ketika perang Tabuk. Sebelum saya baca kisah ini, kita harus tahu dulu kenapa di perang Tabuk ini ada sahabat ini yang tidak ikut. Jadi perang Tabuk ini perang yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Setelah Fatuh Makkah. Sehingga bukan kekurangan pasukan sebenarnya. Karena kita tahu bersama Fatuh Makkah, manusia masuk Islam berbondong-bondong. Maka tentunya jumlah pasukan sangat banyak. Bahkan dalam perang Tabuk ini adalah perang yang Nabi langsung, bisa dikatakan ini perang terakhir yang Nabi langsung pimpin. Tahun ke-9 masalahnya, karena tahun 10 Nabi berhaji terakhir, pulang meninggal. Jadi ini pasukan terakhir yang Nabi pimpin langsung. Terjadi tahun 9, jumlah pasukan yang keluar bersama Nabi itu 30.000. Bayangkan, banyaknya itu. Karena kalau kita melihat perang-perang sebelumnya, perang Badar, itu Nabi hanya keluar 300 dengan 315 orang. Perang yang tahun kedua. Perang yang terjadi di tahun ketiga Hijriah, perang Uhud, itu 1.000 orang keluar bersamanya. Perang Ahzab itu terjadi di tahun kelima Hijriah, itu membawa 3.000 pasukan. Ya, lumayan naik. Maksudnya dari 315, 1.000. Per tahun kaum muslimin kan bertambah terus. Iya, sehingga bertambah pasukan. Bertambah pasukan. Dari 315 perang Badar tahun kedua, pada perang Uhud tahun ketiga menjadi 1.000 pasukan. Di perang Ahzab, perang Khandaq yang terjadi pada tahun kelima Hijriah, itu kan sudah naik menjadi dari 1.000 kemudian 3.000. Tapi puncaknya adalah saat perang Tabuk ini. Perang Tabuk. Nabi SAW keluar bersama 30.000 pasukan. Tapi kita jangan heran kenapa bisa banyak. Karena ini setelah penaklukan Makkah yang tanpa perang itu. Manusia sudah masuk Islam berbondong-bondong, dikarenakan kita tahu bersama kan sekitar Arab nanti memang
kalau Nabi menaklukkan Makkah berarti belum benar. Karena belum ada orang yang bisa menaklukkan Makkah. Iya. Ketika Nabi ambil alih Makkah, sudah manusia masuk Islam berbondong-bondong. Ujian pertamanya adalah bagi orang yang baru masuk Islam. Itulah perang Tabuk. Ini perang yang sebenarnya orang yang tidak ikut bisa saja diberi maaf. Kenapa? Setelah Fatu Makkah terjadi pacaklik. Musim panas panjang. Iya. Kemarau panjang. Banyak juga sahabat masuk Madinah yang baru masuk Islam, yang hijrah. Iya. Sehingga tentunya membutuhkan kebutuhan yang banyak. Tapi kita tahulah di Madinah, petani kurma, peternak, iya, pedagang, banyak kesusahan. Sehingga Nabi SAW, dan ini adalah melawan Yahudi, iya, dari Romawi. Ketika mereka mendengar bahwa Islam tersebar di Jazirah Arab, Nabi sudah taklukkan semuanya, maka dia khawatir nanti akan mengarah ke Syam, yang mereka sudah berkuasa di sana, Arab Palestina sana, Yahudi. Maka mereka ingin memerangi Islam. Ketika Nabi mendengarnya, maka Nabi mengumpulkan pasukan. Di saat susah seperti itu, Nabi menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Para sahabat yang Abu Bakar datang bersedekah dengan seluruh hartanya. Iya. Umar datang bersedekah dengan setengah hartanya. Utsman, apalagi orang yang paling banyak sedekahnya di perang Tabuk, Utsman. Dia bersedekah onta, kuda, iya, beserta bekalnya. Iya. Tapi bersama dengan itu, ada ya sahabat yang tidak ikut. Yang tidak ikut. Inilah yang disebutkan kisah taubatnya. Ini yang panjang sekali ini. Ini sepotong dari kisah yang ada di perang Tabuk. Yang ada di perang Tabuk. Yang banyak sahabat datang kepada Rasulullah minta kendaraan supaya bisa ikut. Kan ini musim panas. Orang kalau tidak punya kendaraan, kita tahu kan sahabat banyak tidak pakai sepatu. Tidak ada sepatunya, tidak ada alas kakinya. Nah ini berjalan bisa melepuk kaki. Sehingga banyak mereka datang kepada Rasulullah meminta kendaraan. Nabi bilang tidak ada. Banyak di antara mereka menangis pulang karena tidak dapat. Yang bisa membuat mereka bisa berangkat ke sana. Nah, di antara yang terlambat berangkat ini, kisahnya di hadits ini. Kisah panjang sekali, tapi ini hanya sepotong kecil saja dari kisah yang dalam perang Tabuk. Imam Nawawi rahimahullah membawakannya karena terkait dengan taubatnya. Terkait dengan taubatnya. Kata beliau, kita mulai baca mungkin hari ini hanya kita baca sebagian saja. Kata beliau, an Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Wa kana qa'id Ka'ab min banihi hina amiyah. Qala sami'tu Ka'ab ibn Malik yuhaddithu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Qala Ka'ab lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk. Ghayra anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Wa inna ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna Quraisy hatta jama'a Allah taala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Wa laqad syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah hina tawathaqna 'ala al-islam wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badr wa in kanat Badrun adkur fin nasi minha. Iya. Ini awal cerita yang belum mau ceritakan. Belum berkata dari Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik, langsung anaknya itu sahabat. Iya, dia sering menuntun ayahnya Ka'ab ketika telah buta, karena Ka'ab ibn Malik di akhir umurnya belum buta.
dua-dua matanya. Anaknya inilah yang selalu menuntunnya kemana-mana, ke masjid, pulang masjid. Ini anaknya ini, Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik. Iya. Abdullah berkata, saya mendengar Ka'ab ibn Malik, ayahnya, bercerita tentang tertinggalnya beliau tidak ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Ka'ab ibn Malik berkata, saya selalu bersama Rasulullah dalam setiap peperangan. Iya. Kecuali dalam perang Tabuk, memang iya, saya juga tidak bersama beliau dalam perang Badar. Tetapi tak seorang pun dicela karena tidak ikut dalam perang tersebut. Perang Badar juga beliau tidak ikut sebenarnya. Karena kenapa? Karena memang Rasulullah keluar bukan untuk perang. Hanya mau menghadang rombongan dagang Quraisy yang pulang dari Syam. Untuk mengambil barang dagangannya karena mereka juga telah merampas harta kaum muslimin. Sebagai balasan yang setimpal. Tapi qadarullah ternyata kaum musyrikin datang membantu teman-temannya. Terjadilah perang tanpa ada perjanjian perang. Tanpa ada perjanjian perang. Ini alasannya. Sesungguhnya kata beliau, saya mengikuti pertemuan bersama Rasulullah pada malam Aqabah. Di Bai'ah Aqabah. Iya. Ketika kami berjanji setia pada Islam. Iya. Saya tidak merasa lebih senang seandainya saya tidak mengikuti perang Badar. Tetapi tidak mengikuti malam Aqabah. Meskipun perang Badar kata beliau lebih banyak, lebih masyhur disebut. Karena ini perang Badar luar biasa ceritanya. Bayangkan 315. Kita tahu berapa dia lawan? 1000. Karena waktu perang Badar itu kekuatan musuh 1000. 1000 orang. Rasulullah bersama sahabat hanya 315. Menang yang sedikit. Makanya ramai kisah mengisahkan kemenangan sahabat itu. Iya. Ditawan kaum musyrikin banyak, 70 orang. Menang intinya. Makanya dia adalah kisah yang paling terkenal. Karena kemenangan pertama yang didapati oleh kaum muslimin atas musyrikin. Tahun kedua Hijriah, Pak. Kita tahu kan tahun kedua Hijriah, baru saja Nabi berhijrah. Tahun kedua terjadi itu perang. Terjadi itu perang. Dia paling terkenal, kata Ka'ab ibn Malik. Tapi saya mau bercerita tentang Tabuk. Karena ini tentang dirinya. Tentang dirinya. Iya. Jadi beliau berkata begitu. Iya. Dan beliau lanjut cerita. Wa kana khabari hina takhallaqtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qad aqwa wala aisar minni hina takhallaqtu anhu fi tilkal ghazwah. Belum berkata adalah tentang tidak ikutnya saya di perang Tabuk. Waktu itu sebenarnya saya sama sekali tidak merasa lebih kuat atau lebih mudah mencari perlengkapan ketika saya tertinggal dari perang Tabuk. Artinya belum berkata, sebenarnya saya sangat mungkin untuk ikut. Orang-orang susah. Banyak mencari kendaraan, mencari alat perang, tidak dapat. Tapi saya ketika itu adalah orang yang mudah untuk mengumpulkan peralatan untuk perang, untuk ikut bersama Rasulullah SAW. Wallahi ma jama'atu qablaha rahilataini qad hatta jama'atuha fi tilkal ghazwah. Walam yakun Rasulullah SAW yuridu ghazwa illa warra bigoiriha hatta kana tilkal ghazwah. Faghazaha Rasulullah SAW fi harrin syadid wastaqbala safaran ba'idan wa qamafazan wastaqbala adadan katsiran fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbah ghazwihim
Fa'akhbarahum biwajhihim alladhi yuridu wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsir wa la yajma'uhum kitabun hafid. Masya Allah. Saking banyaknya kaum muslimin waktu itu. Lanjut dia bercerita. Beliau katakan, demi Allah, saya belum pernah mengumpulkan 2 buah kendaraan sebelum adanya peperangan Tabuk itu. Artinya saya betul-betul bersiap sebenarnya. Saya mengumpulkan 2 tunggangan untuk ikut di perang Tabuk. Iya, untuk ikut di perang Tabuk. Dan sebenarnya saya dapat mengumpulkan keduanya. Belum pernah Rasulullah SAW mengharapkan sesuatu peperangan, melainkan belum berniat pula dengan peperangan yang berikutnya hingga sampai terjadinya perang Tabuk. Nabi itu selalu belum. Setelah perang ini harus kita lanjut lagi untuk menyebarkan Islam. Sampai datanglah itu perang terakhir dalam kehidupan Rasulullah. Perang Tabuk. Rasulullah SAW berangkat dalam peperangan Tabuk itu dalam cuaca yang sangat panas. Bagaimana saya gambarkan tadi? Cuaca yang sangat panas. Iya. Dan menghadapi suatu perjalanan yang jauh dan sulit. Karena ini keluar dari Madinah ke arah Syam. Karena Nabi mau menyambut mereka seperti biasa. Iya. Jauh perjalanan. Iya. Cuaca yang sangat sulit. Panas. Iya. Dan tentunya iya. Karena hal tersebut Nabi SAW memberitakan kepada kaum muslimin untuk melakukan persiapan yang cukup. Ini jauh kita pergi ini. Tidak sama dengan perang-perang sebelumnya. Dekat. Perang Badar, Uhud, Ahzab. Apalagi Ahzab di pinggiran Madinah. Perang Uhud ke arah Gunung Uhud. Dekat. Iya. Ini peperangan yang membutuhkan perjalanan yang jauh. Maka Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat untuk melakukan persiapan yang cukup. Nabi juga SAW menjelaskan tentang tujuan mereka waktu itu. Kaum muslimin yang ikut perang Tabuk bersama beliau cukup banyak. Seperti yang saya bilang tadi, ini setelah Fatu Makkah. Makanya Ka'ab bin Malik mengatakan kaum muslimin yang ikut waktu itu cukup banyak. Iya. Dan nama-nama mereka, bahkan kata Ka'ab bin Malik, tidak cukup buku untuk menulisnya. Saking banyaknya itu. Kalau perang Badar gampang ditulis. 315. Banyak yang menukil. Siapa saja ikut. Perang Uhud 1000 orang. Perang Ahzab 3000. Mudah ditulis. Perang ini yang disebut 30.000 itu saja disebut perkiraannya. 30.000. Tidak cukup buku untuk menulisnya. Kata Ka'ab bin Malik, saking banyaknya kaum muslimin yang ikut. Ka'ab berkata, sedikit sekali di antara mereka yang sudah masuk Islam yang absen di perang ini. Iya, di perang ini. Semua orang bersemangat karena melihat kemenangan demi kemenangan kaum muslimin. Tidak ada kekalahan. Kekalahan itu yang di Uhud. Itu kan gara-gara kaum muslimin yang tidak ikut apa yang diarahkan oleh Rasulullah. Yang di perang Uhud kan kita kalah. Meninggal 70 orang sahabat syahid di Uhud. Iya, karena tidak ikut arahan. Tidak ikut arahan. Tapi selain itu, tidak ada kekalahan. Sehingga kaum muslimin keluar, tidak ada absen ketika itu. Tidak ada yang tidak ikut. Padahal masa susah ini, yang saya sudah katakan tadi di awal. Ini masa paceklik. Tapi semuanya bersemangat untuk ikut. Iya, untuk ikut. Kemudian beliau kembali bercerita. Iya, orang-orang yang waktu itu, iya, semuanya ikut berangkat ke Tabuk. Iya, berangkat ke Tabuk. Waktu itu juga, iya, bersamaan dengan sebenarnya, walaupun susah, kata Ka'ab bin Malik, sebenarnya di Madinah lagi masa panen.
memang lagi susah, paceklik, tapi tetap ada juga masa panen di akhir musim itu. Iya. Dan tentunya Ka'ab bin Malik, Pak, termasuk orang punya kebun. Ini yang menyebabkan dia terlambat sampai dia tidak ikut. Dia nyaman di kebunnya. Dia undur dirinya. Dia di kebun, di bawah pohon kebunnya. Dia undur sampai Rasulullah SAW sudah jauh. Sudah jauh. Akhirnya, dia tidak dapat ikut. Dan dia sebenarnya dia bilang, saya sebenarnya bisa kejar. Kan tidak apa-apa, tidak sama, tapi kan terlambat tidak apa-apa. Cuman dia belum ceritakan tentang dirinya. Hal demikian itu berlangsung terus dan saya selalu menundanya. Di sini dikabarkan ini. Dia ceritakan kepada anaknya. Saya selalu menundanya untuk persiapan perang. Sampai kesibukan kaum muslimin memuncak. Pada akhirnya di pagi hari Rasulullah SAW berangkat. Dia tidak persiapan terus. Itu sebabnya. Tidak ada persiapannya. Dia sibuk sampai memuncak. Rasulullah SAW berangkat beserta para kaum muslimin semuanya serentak. Dalam keadaan dia bilang, saya juga belum bersiap. Sudah masuk pagi itu. Belum bersiap. Baru setelah itu keluar untuk mencari persiapan. Tetapi katanya, saya tetap kembali dengan tangan kosong. Keluar mencari persiapan, tapi seperti, ini namanya takdir. Dia berusaha melakukannya, seperti tidak ada hasil yang bisa membuat berangkat. Akhirnya, kaum muslimin tertinggal jauh. Dan dia akhirnya tidak ikut. Inilah ia menjadi sebab awal. Kenapa? Sampai dia tidak ikut. Ternyata sebabnya dirinya. Dari sini kita dapat faedah. Untuk di pertemuan ini saya sampaikan. Sebelum nanti cerita tobatnya kan itu di akhir. Ada satu hal yang kita harus ambil pelajaran dari kisah ini sampai di situ tadi. Itu dalam melakukan amalan harus bersegera. Kalau mau dibukakan itu pintu amalan, harus bersegera. Jangan diundur, jangan ditunda. Lihat ini sahabat. Dia bilang, saya tidak susah untuk ikut. Tapi apa sebabnya? Dia tunda terus. Akhirnya tidak ikut. Makanya dalam Quran, dalam hadits Nabi SAW, kita diperintahkan untuk selalu berlomba-lomba. Kita sering dengan ayat, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Juga firman Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbik. Bersegeralah, disuruh bersegera. Bersegera menuju pengampunan Rabbmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disuruh bersegera. Juga Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali fitana. Bersegera dalam beramal sebelum datangnya ujian. Kita tidak tahu apa ujian tak sebentar. Kita tidak tahu bisa lagi masuk waktu, sholat tepat waktu, atau sebentar. Kita ada udur tak sebentar. Makanya saat itu segera. Lihat ini sahabat. Tidak ikut perang terakhir yang menyebabkan penyesalannya nanti. Bahkan Nabi pulang dari perang Tabuk tidak diajak bicara. 50 hari. Di dalam kehidupannya itu tidak pernah Rasulullah tidak mengajak bicara seorang sahabat.
sepanjang ini. 50 hari tidak pernah diajak bicara. Bahkan dia datang ke sahabat lain yang membuat dia menderita ini. Dia datang ke sahabat lain hanya bersalam. Dia melihat apakah bergerak bibirnya menjawab. Tidak ada. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tidak bisa kamu diterima alasanmu, bisa kalau ada wahyu turun. 50 hari dia menderita. Gara-gara apa? Dia sendiri yang tunda. Ini menjadi contoh bahwa kita menunda itu amalan, itu akan mendatangkan penyesalan. Mendatangkan penyesalan. Iya, ini yang harus kita pelajari. Ikuti apa yang diarahkan Quran. Kalau ada amalan yang bisa kita lakukan, segera saja. Kalau ada amalan yang bisa kita lakukan, jangan ditunda. Sebelum datangnya fitnah, kata Nabi, ujian. Iya, yang membuat kita terhalang dari beramal. Ini satu titik poin yang kita ambil dari awal cerita ini. Nanti kita lanjutkan lagi ya di pertemuan yang akan datang, ya bagaimana berikutnya apa yang beliau jumpai dan apa yang beliau lakukan sehingga turun Quran, ya, mengumumkan diterimanya tobatnya. Wallahualam, kita cukupkan dulu untuk sementara. Kalau ada pertanyaan boleh. Silakan. Mau bertanya sedikit soal ini terkait pertanyaan yang minggu lalu nih, yang membunuh 100 orang, obatnya diterima masih 5 tahun juga. Dalam kisah itu kan disampaikan bahwa orang yang mau bertobat ini mendahului usahanya dengan mencari seorang ahli terlebih dahulu, menyampaikan hajatnya ingin bertobat, dosanya, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian dia diberikan petunjuk, arahan, kemudian semakin mantaplah niatnya untuk bertobat dan dia menempuh jalan menuju suatu negeri dalam rangka ikhtiarnya untuk bertobat. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang idealnya dalam syariat kita, khususnya kalau misalnya kita berbuat dosa ya, kalau di sini kan disebutkan dosanya membunuh, dosa yang membinasakan. Apakah memang kita harus menempuh jalan yang serupa? Nanti kita harus cari orang alim dulu, kemudian kita akui dulu dosa kita, supaya kita berharap dapat petunjuk, dan kemudian kita baru bisa menganggap bahwa tobat kita itu diterima. Sedikit beririsan misalnya dalam penerapan hukum negara, misalnya seorang muslim yang kriminal kemudian sudah masuk ke tahap pengadilan, kan di pengadilan juga dia harus dibuktikan kejahatannya, misalnya dia mengakui di depan hakim bahwa dia bersalah dan akhirnya dia dijatuhi hukuman. Apakah ini nanti bisa terkait dengan hisabnya di hari kemudian, bahwa di dunia dia sudah ngaku nih, dia sudah berdosa, dia sudah bertanggung jawab. Apakah ini kemudian bisa meringankan hisabnya nanti di kemudian hari? Baik. Itu yang kalau harus tidak, Pak, ya. Sebenarnya di situ karena dia tidak tahu. Jadi ini untuk orang yang tidak tahu. Kalau kita sudah tahu itu adalah dosa, dan kita sudah tahu tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, langsung saja, tidak perlu kita cari alim. Ini tadi dia tidak tahu, kelihatan. Dia orang yang tidak tahu sama sekali. Tapi dia sudah ada keinginan untuk berubah. Sehingga dia datang bertanya. Iya, terbukti karena dia tidak tahu, orang itu bilang tidak ada pintu tobat, dia bunuh lagi. Berarti dia begitu, Pak. Bukan kita ini setiap dosa harus pergi pengakuan di alim. Enggak. Kalau kita tidak tahu, iya, tidak tahu kalau ada jalan keluar, ada masalah ini kita hadapi,
Kita tidak tahu apa harus dilakukan. Seperti dulu ada seorang Pak, di masa Ibnu Abbas. Dia lamar seorang perempuan. Ditolak. Ada seorang melamarnya lagi. Dia terima. Dia bunuh tuh perempuannya. Dia bunuh perempuannya. Dia bilang, wah gimana tobatnya nih? Dia ke Ibnu Abbas. Gimana cara tobatnya? Cara tobatnya, begitu Pak. Caranya ini. Maka Ibnu Abbas bilang, masih hidup ibumu? Iya. Ibnu Abbas ditanya, kenapa kamu tanya ibunya? Ya, saya tidak tahu amalan yang lebih baik daripada berbuat baik kepada ibu untuk menghapuskan itu dosa. Nah ini kalau kita tidak tahu gimana caranya ini, ya kan? Tapi kalau kita tahu, tidak perlu datang pengakuan terhadap alim. Itu kita datang bertanya kalau sekali lagi tidak tahu. Kemudian masalah dosa, kalau ditegakkan hukum had, hukum terhadap kejahatannya, apakah gugur atau tidak? Tergantung Pak. Iya, belum tentu gugur kalau tidak ada tobat. Dan tobatnya itu ada dua. Ada terkait dengan hak Allah, ada terkait dengan hak makhluk. Kalau terkait dengan hak Allah, cukup dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau terkait dengan hak makhluk, harus minta maaf ke orangnya. Ke orangnya. Begitu Pak. Iya, nanti tentunya ketika dia bertobat, tentunya dengan tobat yang ikhlas, nasuha, itu akan meringankan siksaannya kan. Ikan dia orang tadi membunuh 100. Karena dia bertobat, ringan, diambil oleh malaikat, bisa dosanya hangus seluruhnya, langsung masuk surga. Bisa juga disiksa sekadar dengan dosanya, kemudian pasti masuk surga. Kan begitu Pak. Yang jelas orang yang bertobat seperti orang yang tidak berdosa. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ustaz, kan kalau yang saya pahami dan diajarkan di kita, dosen tidak benar musyrik izin. Nah, terus kira-kira ya mungkin dalam aplikasi kehidupan terkadang Ustaz mungkin karena kami ini mungkin ilmu agamanya belum tinggi, jadi kadang ada hal-hal yang mungkin tidak ada maksudnya dari kami sana, mungkin itu bisa jadi hal yang bersifat musyrik. Kira-kira aplikasi buat kami sendiri supaya bisa tidak jatuh ke sana yang mungkin kami tidak ada niat ke sana. Kira-kira bagaimana? Baik, baik. Itu perlu dulu dipahami Pak ya. Itu sebenarnya yang ayat itu innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa dia disekutukan. Dan Allah mengampuni selain itu. Ini ayat Pak, jika kita meninggal di atasnya. Ini jika meninggal di atas. Adapun jika bertobat, tidak meninggal di atasnya, diampuni. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Biar syirik. Biar syirik. Jadi ayat tadi itu adalah ayat kalau ada orang meninggal di atasnya. Adapun orang yang kembali bertobat, itu ayat lain yang berlaku. Firman Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Iya. Yang Allah katakan, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Sini kan semua perbuatan melampaui batas. Dan pelampauan batas yang paling besar adalah itu tadi, syirik. Katakan kepada mereka yang masih hidup, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Semua.
Makanya kalau kita tobat, biar syirik diampuni. Iya. Makanya dosa meminta bertobat dari syirik itu, kita meminta tobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dari kesyirikan yang kita sadari dan dari kesyirikan yang kita tidak sadari. Kan itu tadi, kadang memang tidak kita sadari. Kadang kita bilang begini, seperti yang dicontohkan iya, di ucapan sahabat di Nabi. Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Dia samakan kehendak Allah dengan kehendak Nabi. Nabi bilang apa? Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu menjadikan saya ini tandingan untuk Allah? Itu sudah ucapan syirik. Tidak dirasa. Nabi ajarkan kepada, katakan Masya Allah wahda. Hanya kehendak Allah saja. Nggak usah tambah-tambah setelahnya. Nah, ini kan kadang tidak disengaja begitu. Tidak dirasa, tidak ditahu kalau itu ternyata adalah syirik. Iya, makanya kita bertobat saja. Bertobat saja dari apapun yang kita lakukan, kesyirikan yang kita sadari atau kesyirikan yang tidak disadari, kita minta ampun. Dan dengan minta ampun itu maka tentunya tidak ada yang tidak diampuni. Tadi itu ayat itu tadi itu terkait dengan yang wafat, meninggal tidak tobat dari kesyirikannya. Wallahualam. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Insya Allah di pertemuan mendatang kita sudah mulai dari Rasulullah SAW kembali dan duduk mendengarkan udzur orang-orang yang tidak ikut. Mendengarkan udzur orang-orang yang tidak ikut, termasuk Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Kita tutup dulu, cukupkan. Subhanak hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.